Sebuah peristiwa bersejarah berlangsung di Kecamatan Padang Cermin, di mana 11 kepala desa beserta istri dan 4 anggota DPRD Pesawaran beserta 1 orang dari BPKAD Kabupaten Pesawaran dan BKAD Kecamatan Padang Cermin, masing-masing menerima pemberian adok atau gelar kehormatan dari Kesultanan Padang Cermin. Pemberian adok ini merupakan bentuk simbolis penghargaan sekaligus penghormatan terhadap kiprah pemerintahan desa dalam membangun dan memajukan wilayah Kecamatan Wairatai. Acara yang digelar dengan penuh hikmat ini dihadiri oleh Sultan Padang Cermin, para tokoh adat, pejabat pemerintahan setempat, dan masyarakat dari berbagai desa di wilayah Wairatai. Prosesi pemberian adok disertai dengan upacara adat yang syarat nilai-nilai budaya, menandai penghormatan kepada para pemimpin desa yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah mereka. Berikut adalah daftar masing-masing adok beserta nama penerimanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Bupati Kabupaten Pesawaran yang saya hormati, pimpinan adat Marga Wairatai juga yang kami hormati, izinkanlah saya akan langsung memberikan atau menyampaikan adok kepada anggota Dewan Kepala Desa Wairatai. Yang pertama, anggota Dewan 1, Suprapto. Kami beli adok Kahang Diama. Yang pertama, saya ulang, Bapak Suprapto, adoknya atau gelar Kahang Diama. Maksudnya seseorang yang memiliki karisma sebagai orang tua atau ayah, bapak, rakyat yang sangat melekat pada dirinya dengan penuh rasa cinta kasih laksana orang tua kepada anaknya. Nomor 2, Muhammad Rinaldi, adok Mina Pulinggom Muda. Saya ulang, Muhammad Rinaldi, adok Mina Pulinggom Muda. Maksudnya sosok seorang lelaki atau pemuda yang menjadi pelindung, tempat berlindung, penuh rasa nyaman, mengayomi, sebagai tempat mengadu rakyat dari segala situasi, sehingga hati rakyat yang diwakilinya merasa sangat tentram. Yang ketiga, Teguh Santoso, adoknya Niti Kahanggu. Kami ulang, M. Teguh Santoso, adoknya Niti Kahanggu. Maksudnya sosok yang mulai menjalankan kepercayaan atau kecintaan rakyat sebagai seorang wakil rakyat dengan penuh rasa tanggung jawab atas dasar kepercayaan dan kecintaan yang diberikan kepadanya. Yang keempat, Yulian Nur Sangko, Yulian Nur Sasongko, adoknya Dang Lingah Dipujaga. Saya ulang, adoknya Dang Lingah Dipujaga. Maksudnya sosok yang harus selalu mengingat, peduli dan menjaga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya yang telah dibebankan kepada dirinya dari rakyat. Berikutnya, gelar adok Anjak Marga Wairatai Tahaku, Ketua BKAD, Badan Kerjasama Antar Desa. Yang pertama, Ketua BKAD Kabupaten Suranto, adoknya Pusilawaya. Saya ulang, adoknya Pusilawaya.
Maksudnya sosok seseorang yang memiliki energi yang memancarkan sinar kebahagiaan hati dan jiwa untuk seluruh insan, serta menggambarkan profesinya sebagai penyelenggara suatu acara yang menyenangkan hati. Yang kedua, Ketua BKAD Kecamatan Rudianto, adoknya Puganta Indah. Kami ulang, Rudianto, adoknya Puganta Indah. Maksudnya sesosok seorang yang menyegarakan angan atau keinginan hasil dari kesepakatan serta mewakili keinginan orang banyak sehingga cepat dan terlaksana, serta menggambarkan profesinya sebagai penyelenggara suatu acara yang menyenangkan hati. Selanjutnya, gelar atau adok pahanggung anjak makhgawai hatai pahagu kepala desa ibu kepala desa sekecamatan Wairatai. Yang pertama, Desa Bunut. Kepala Desa Bunut Bayu Piska Mahendra, adoknya Nata Bangsa. Kami ulang, Bayu Piska Mahendra, adoknya Nata Bangsa. Seseorang pemimpin yang memiliki rasa kebangsaan yang tinggi di dalam hatinya dalam mengatur atau menata kepemerintahan sehingga semua sesuai dengan aturan negara. Yang kedua, Desa Gunung Seberang. Nah, kami ulang, istrinya juga ini. Lupa tadi. Jamaah Amaini Sri Wahyuningsih, adoknya kami gelar adoknya Nyimas Nata. Kami ulang, Sri Wahyuningsih, adoknya Nyimas Nata. Maksudnya seorang pemimpin yang memiliki rasa kebangsaan yang tinggi di dalam hatinya. Yang kedua, Desa Gunung Seberang, Kepala Desa Misbahus Surur, adoknya Pengandan Muda. Kami ulang, Misbahus Surur, adoknya Pengandan Muda. Artinya seseorang pemimpin muda yang memimpin dengan penuh rasa cinta kasih sehingga menjadi seorang pemimpin yang dicintai rakyat. Seterusnya, Jamaah Amaini istrinya Tuti Utami, kami beri adok Nyimas Pungandan. Kami ulang, Nyimas Pungandan. Maksudnya istri seseorang pemimpin muda yang memimpin dengan penuh rasa cinta kasih. Yang ketiga, Desa Wates. Kepala desanya Andes Irawan. Kami beri gelar atau adok Penengon Kahingga. Kami ulang, Andes Irawan, adoknya Penengon Kahingga. Maksudnya seorang pemimpin yang menempatkan segala sesuatu pada tempat yang fungsinya dengan segera sehingga tiada yang salah penempatan dan salah fungsinya, sebab arti penengon diambil dari kata wates atau batas wilayah. Yang keempat, Desa Sumberjaya. Kepala Desa, oh maaf amainya lupa, istri daripada Andes Irawan atau amainya yang bernama Istiqom Alaina, amainya Nyimas Kahingga. Saya ulang, Nyimas Kahingga. Maksudnya istri pemimpin, seorang pemimpin yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.
Yang keempat, Desa Sumberjaya, kepala desanya Hardidi, kami beri adok Mulandoya. Kami ulang, Hardidi, kami beri adok Mulandoya. Maksudnya seorang pemimpin yang menjadi inspirasi atau panutan yang baik serta menggambarkan nama desa yang mengandung kota sumber atau bibit yang mensejahterakan masyarakatnya dari segi pertanian sehingga kemakmuran selalu ada di wilayahnya. Sedangkan istrinya Amaini yang bernama Sukini kami beri adok Nyimas Mulan. Artinya seorang pemimpin yang menjadi inspirasi atau panutan yang baik. Yang kelima, Desa Pesawaran Indah, kepala desa Muharyanto, kami beri adok atau gelar Pungindah Khasa. Kami ulang, Muharyanto kami beri gelar Pungindah Khasa. Maksudnya seorang pemimpin yang mampu mewujudkan perasaan dan keinginan yang baik sehingga menjadi indah baik dipandang mata serta indah dinilai oleh hati yang para insan serta diambil dari nama desa yang dipimpinnya. Sedangkan istrinya Martina Kartia kami beri adok Nyimas Pungindah Khasa. Kami ulang, Martina Kartia adoknya Nyimas Pungindah Khasa. Maksudnya istri seorang pemimpin yang mampu membuat segala sesuatunya menjadi indah baik dipandang mata serta indah dinilai oleh hati para insan. Yang keenam, Desa Gunung Rejo, kepala desanya Eri Pribadi Putra, kami beri adok Nengah Kahaga. Saya ulang, kepala desa Eri Pribadi Putra kami beri adok Nengah Kahaga. Maksudnya seorang pemimpin yang bisa memunculkan suatu keinginan yang awalnya terpendam baik dari penilaian ataupun penglihatan serta menggambarkan posisi desanya yang berada di tengah-tengah urutan terbentuknya desa di Kecamatan Wairatai. Sedangkan istrinya kami beri Amai yakni Febrianti adoknya Nyimas Nengah. Nyimas Nengah maksudnya istri seorang pemimpin yang bisa memunculkan sesuatu yang awalnya terpendam baik dari penilaian ataupun penglihatan. Desa yang ketujuh, Desa Mulyasari, kepala desanya Saifuddin, adoknya Kukuh di Waya. Kepala desa Mulyasari Saifuddin adoknya Kukuh di Waya. Maksudnya seorang pemimpin yang mengkokohkan segala rasa terutama kebahagiaan di dalam hati diri dan hati kepada rakyat ataupun famili dan para sahabat serta memberikan keyakinan yang teguh untuk semua hal yang baik. Sedangkan istrinya yang bernama Marfu'atun kami beri adok Nyimas Kukuh di Waya. Kami ulang, Marfu'atun adoknya Nyimas Kukuh di Waya. Maksudnya istri seorang pemimpin yang mengkokohkan segala rasa di dalam diri dan hati kepada rakyat ataupun famili dan para sahabat serta memberikan keyakinan yang teguh untuk semua hal yang baik. Yang kedelapan, Desa Poncorjo, kepala desanya Wardianto, kami beri adok Pubambang Doya. Kami ulang, Wardianto adoknya Pubambang Doya.
Maksudnya seorang pemimpin yang mampu mengasuh penuh dengan kelembutan yang tertanam di dirinya untuk sesama. Istrinya, amainya Mes Riatun, adopnya Nimas Pubabang. Mes Riatun, adopnya Nimas Pubabang. Maksudnya istri seorang pemimpin yang mampu mengasuh penuh dengan kelembutan serta dengan awalan yang indah dan sejuk, laksana embun dalam segala hal untuk sesama. Yang terakhir, Desa Harapan Jaya. Kepala Desa Susalit Cokro Aminoto, adopnya Panayah Jaya. Maksudnya seorang pemimpin yang mampu menambah atau memperbanyak sesuatu kejayaan yang baik dan indah sehingga menebar rasa kejayaan dengan kerendahan hati di hati rakyat. Sedangkan amainya istri Pariah, adopnya Nimas Punaya. Maksudnya istri seorang pemimpin yang mampu menambah atau memperbanyak suatu kejayaan yang baik dan indah sehingga menebar rasa kejayaan dengan kerendahan hati di hati rakyat. Desa Ceringin Asri. Kepala Desa Pradipto, adopnya Pungajom Gaga. Kami ulang, Pradipto, adopnya Pungajom Gaga. Maksudnya seorang pemimpin yang memiliki kemampuan membuat sesuatu hal yang baik dalam segala hal sehingga menjadi idaman dan primadona secara cepat di hati para rakyat. Sedangkan amainya Fitria Lestari, adopnya Nimas Pungajom. Fitria Lestari, adopnya Nimas Pungajom. Maksudnya istri seorang pemimpin yang memiliki kemampuan yang membuat suatu hal yang baik dalam segala hal, menjadi idaman dan primadona di hati para rakyat. Desa Kalirejo. Kepala Desa Agus Susanto, adopnya Mina Penata Jaya. Kepala Desa Kalirejo Agus Susanto, adopnya Mina Penata Jaya. Maksudnya seorang patriot dengan jiwa kebangsaan dalam pemerintahan yang mampu menata atau merapikan sehingga menuju kejayaan. Sedangkan istrinya, amainya Marfu'ah, adopnya Nimas Penata Jaya. Kami ulang, Nimas Penata Jaya, istri seorang patriot dengan jiwa kebangsaan dalam pemerintahan yang mampu menata atau merapikan sehingga menjadi kejayaan. Ketua MPR Kecamatan Wairatai, Mulyadi Andriansah Kadin Laksamana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sambutannya, Sultan Padang Cermin menyampaikan bahwa pemberian adop ini diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi para kepala desa untuk terus berkontribusi dalam membangun desa masing-masing. Adop ini adalah simbol penghormatan, sekaligus pengingat bahwa tanggung jawab mereka sebagai pemimpin desa adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, ujar Sultan. Masyarakat yang hadir tampak antusias menyaksikan acara ini, yang ditutup dengan prosesi adat dan ramah tamah. Acara ini sekaligus mempererat hubungan antara Kesultanan Padang Cermin dengan pemerintahan desa di wilayah Wairatai. Tetapi ada makna-makna yang terkandung di dalam nama ataupun adop yang diberikan kepada seorang tadi. Maka dengan ini, beliau berpesan kepada kita semua bahwasanya baik yang sudah diadop maupun yang belum diadop, beliau sudah mengaku di dalam hati nurani beliau menjadi anak dan bagian dari keluarga besar keraton Bandar Marga Waikatai. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, prosesi ini
merupakan fase awal. Kenapa saya sampaikan bahwa ini fase awal? Beliau berpesan, ini hanya sampai pada yang bersangkutan, karena ini adalah adok ataupun gelar yang diberikan Mahahanggung. Hanya batas yang diberikan saja. Namun apabila, kata beliau, ingin menjadi lebih sakral lagi, ingin lebih menyentuh lagi, maka ada satu fase lagi yang harus dijalani. Kalau siap, maka ini akan kita gelar lagi di Bandar Mahgawai Hatai. Kalau hanya cukup di sini saja, nggak apa-apa. Ini merupakan satu PR bagi Mianak Muahi, kepala desa, anggota dewan yang sudah diberikan tadi adoknya, yang sudah diuahkan adoknya. Hari ini sejarah mencatat Mahgawai Hatai, Kecamatan Waihatai, tidak ada lagi perbedaan. Ini beliau mengatakan kepada saya, Hadin Gada, kalaupun ada orang Belanda, kalaupun ada orang Cina, kalaupun ada orang Negro yang ingin meminta adop dari keraton, maka itu jangan dibiarkan mereka minta tanpa diberi penghargaan. Jangankan orang Jawa, Bapak Ibu hadirin, Belanda yang datang saja minta, tak diberi. Tapi tentu ada prosesnya. Orang Cina, apabila diberikan tentu ada prosesnya. Begitu pun orang Jawa, ada prosesnya. Hari sikam Lampung, dilagi Jawa, haga di Lampungon. Biar melekat darah keraton itu kepada Bapak Ibu hadirin yang telah diberikan adop. Mudah-mudahan sejarah ini mencatat kepada kita semua, tidak ada lagi pengkotak-kotakan antara orang Jawa dengan orang Lampung. Tidak ada lagi pengkotak-kotakan antara orang Padang dengan orang Lampung. Tidak ada lagi pengkotak-kotakan antara orang Sunda dengan orang Lampung. Kenapa? Karena sudah ada orang Jawa masuk ke keraton, ada orang Sunda masuk ke keraton, ada orang Jawa yang masuk ke keraton. Inilah jembatan, inilah titian. Kita patut apresiasi kepada Hadin Laksamana. Beliau adalah menjembatani acara ini sampai beliau bisa menembus ke keraton, sampai beliau berhari-hari bahkan menunggu berbulan-bulan untuk ini diterima oleh beliau Pun Sultan Pusaka Agung. Terus terang saja, gerbang keraton tidak saya buka pada saat itu. Artinya bukan saya kunci gerbangnya. Pintu keraton itu tidak akan saya buka apabila tidak tahu dengan tujuan daripada tamu saya. Ketika tamu saya mengungkapkan bahwa ini persoalannya, maka saya sondingkan kepada beliau Pun Sultan Pusaka Agung. Maksud dan tujuan mereka ini adalah seperti ini, akan mengembangkan, mengenalkan badan dan budaya orang-orang Lampung yang ada di Mahgawai Hatai. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas nama beliau Pun Sultan Pusaka Agung, bahwa orang Jawa menjadi orang Lampung, orang Sunda menjadi orang Lampung, orang Padang menjadi orang Lampung, dan satu bagian daripada keluarga besar keraton. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya menyampaikan petuah dari beliau Sultan Pusaka Agung. Apabila ada kesalahan dan keliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.